Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan rahmat hidayahnya, serta tak lupa kita aturkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita menunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan berdiskusi, belajar, sharing tentang materi khususnya di occupational health nursing, yaitu terkait dengan identifikasi pasien dengan benar, ya, identify patient correctly. Bersama saya Kurniananda Pratama. Oke, bicara tentang identifikasi, setiap rumah sakit pasti memiliki tujuan sasaran untuk persaingan, ya, antar rumah sakit, di mana apabila pelayanannya baik, kemudian merasa safety, pasti rumah sakit itu akan semakin banyak yang memberikan percaya dan berkunjung serta melakukan, ya, perawatan pengobatan di rumah sakit tersebut. Sehingga ada 6 sasaran, ya, keselamatan pasien ini menurut International Patient Safety Goals di GCI tahun 2011. Yang pertama, tujuannya itu identifikasi pasien dengan cepat. Jadi saat melakukan identifikasi tidak terlalu lama, kondisi pasien yang ditemukan bisa langsung mendapatkan, ya, keputusan termasuk jenis pasien apakah yang datang pada saat itu, ya, apakah beresiko jatuh ataukah tidak dilakukan resusitasi. Ya, nanti kita lihat ada beberapa warna, ya, dengan menggunakan gelang yang bisa menentukan hasil dari identifikasi pasien saat datang ke rumah sakit. Yang kedua, tujuannya meningkatkan komunikasi efektif, ya. Jadi sasaran ini juga penting, ya, karena dengan komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap penjelasan dari tenaga kesehatan, terutama perawat, dokter, ya, kepada sasaran yaitu klien atau pasien bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obatan dengan kewaspadaan yang tinggi. Hal ini tujuannya agar tidak terjadi masalah salah pemberian obat, ya, kemudian salah dosis, salah terapi, dan salah pasien, ya, khususnya yang diberikan terapi obat tertentu. Kemudian yang keempat itu memastikan benar lokasi operasi, ya, benar prosedur dan benar pasien. Dengan memastikan benar lokasi operasi, yaitu misalkan diberikan tanda tertentu, ya, misalkan di area perut, ya, di area kaki, tangan, ya, dikasih tanda tertentu agar saat dilakukan operasi tidak melenceng, ya, sehingga bisa tepat sasarannya, agar meminimalisir terjadinya robekan, ya, karena memang kalau operasi kan pasti ada operasi yang dilakukan sayatan besar, ada yang dilakukan sayatan kecil dengan meminimalisir, ya. Nah, ini prosedur juga tidak boleh sampai dengan salah, ya, sehingga dengan IPSG ini menjamin, ya, terkait dengan keamanan pasien, terutama pada saat tindakan operasi sampai dengan pasien selesai dilakukan tindakan. Kemudian goals yang kelima yaitu mengurangi resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan, di mana semua tenaga kesehatan diharapkan menggunakan APD, ya, alat pelindung diri, guna mengurangi paparan baik dari pasien ke tenaga kesehatan ataupun tenaga kesehatan ke pasien, atau pasien atau tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan, atau ke komponen rumah sakit lain yang memang beresiko terpapar adanya
penularan, ya, baik virus, bakteri, ataupun infeksi nosokomial. Kemudian goals yang keenam, teman-teman, itu mengurangi resiko bahaya akibat pasien jatuh. Makanya banyak tindakan yang bisa diterapkan di sini, bisa dengan restrain, bisa dengan memasang ya central bednya, kemudian memasang kunci, memeriksa kondisi rem pada kursi roda gitu ya, ataupun berangkat yang digunakan untuk memobilisasi pasien. Oke, ini kita lihat terkait dengan data CA 13% ada namanya surgical error, ya, 67% kesalahan transfusi darah. Nah, ini terjadi ya, bisa di beberapa tempat memang ini juga merupakan masalah ya dalam keselamatan pasien. Kemudian dari UK National Patient Safety Agency tahun 2003 sampai 2005 sebanyak 236 insiden ya karena salah data pada gelang identitas. Nah, ini gelang identitas juga sangat penting ya teman-teman. Jadi di sini gelang identitas menandakan apakah pasien itu berisiko jatuh atau tidak memerlukan tindakan resusitasi, atau memang berdasarkan gender, jenis kelamin ya, apakah laki-laki atau perempuan. Ini juga penting ya, sehingga tidak terjadi masalah seperti ini. Kemudian dari data USA Nation Center for Patient Safety tahun 2000 sampai 2003 itu lebih dari 100 pasien salah identifikasi. Nah, ini akibatnya juga fatal ya teman-teman. Kalau sampai salah mengidentifikasi, maka penanganan selanjutnya akan menjadi kurang tepat dan bisa saja membahayakan pasien. Di mana semua hal ini merupakan sebuah medical error karena tidak diidentifikasi pasien dengan benar. Oleh karena itu teman-teman, kita harus paham bahwa ada beberapa hal yang kita harus pahami untuk dapat mengetahui terkait dengan bagaimana identifikasi pasien dengan tepat, efisien, dan benar. Di sini ada pengertian beberapa istilah ya, yaitu hazard. Hazard adalah suatu kondisi, bahan, atau cara kerja yang berpotensi menyebabkan kerugian. Berpotensi menyebabkan kerugian, jadi baru berpotensi ya. Kemudian resiko, yaitu sesuatu yang berpeluang ya, memiliki peluang untuk terjadinya kematian, kerusakan, sakit yang dihasilkan karena bahaya ya. Kemudian manajemen resiko. Nah, di sini manajemen resiko itu organisasi yang dapat menerapkan metode pengendalian resiko apapun sejauh metode tersebut mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, memberi prioritas, serta mengendalikan resiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi teman-teman, di sini sangat berbeda ya antara hazard, resiko ya, dan manajemen resiko. Jangan terbolak-balik ya. Kalau hazard itu adalah segala hal ya, entah itu cara yang berpotensi. Kemudian kalau resiko adalah peluang, jadi bisa saja memiliki peluang besar ya, berisiko terjadi kecelakaan kerja karena masalah misalkan ngantuk ya, kurang istirahat ya, atau masalah keluarga dan lain sebagainya. Walaupun hazard ini peluang ya, potensi. Nah, nanti kita lihat seperti apa ya potensi-potensi yang bisa menyebabkan masalah pada kesehatan kerja. Kemudian jangan lupa juga kita harus paham terkait dengan safety atau keselamatan, yaitu suatu pengendalian terhadap kerugian akibat adanya kecelakaan. Makanya kita usahakan dengan belajar terkait dengan occupational health nursing, harapannya ya untuk kondisi safety baik pasien, baik itu perawat, baik tenaga kesehatan lain bisa terjaga dengan optimal, sehingga tujuan utama yaitu zero accident akan bisa terwujud di suatu tempat kerja ya. Oke, kita lihat maksud dan tujuan dari IPSG ya, yaitu International Patient Safety Goals. Pertama, tadi ya, teridentifikasi dengan tepat, benar pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan ya,
tindakan ataupun prosedur. Jadi tidak hanya datang pasien kemudian kita berikan pelayanan yang mungkin pendaftaran misalkan ya, kemudian dilihat, dicek, tapi kita juga harus mampu mengidentifikasi bahwa pasien yang datang ke rumah sakit tersebut apakah pasien yang memiliki resiko jatuh atau tidak, atau mungkin pasien yang memang sudah harus dilakukan tindakan segera ya, sehingga kita bisa menentukan dengan memberikan labeling ya pada pasien, baik itu dengan identifikasi melalui gelang warnanya, nama, nomor rekam medis ya, nomor induk kependudukan. Nah, itu sebagai sarana untuk identifikasi. Nah, biasanya teman-teman ketika teman-teman sering ya di rumah sakit mendapatkan pelayanan seperti misalkan silakan Bapak untuk setelah berobat, misalkan Bapak atau Ibu pergi ke pelayanan farmasi. Nah, biasanya ditanya dulu, Bapak Ibu nama siapa, nama ibu kandung siapa, tanggal lahir kapan, tahun berapa gitu ya, lengkap ya. Kemudian sampai dengan bisa jadi ke nomor induk kependudukan. Nanti akan disinkronkan apakah betul pasien yang datang atau keluarga pasien yang mewakili pasien datang dengan data identitas tersebut benar ya, sesuai match. Kalau enggak, berarti beresiko untuk terjadi masalah tadi ya, kesalahan dalam pemberian obat, salah sasaran ya, dan bisa terjadi masalah di kesehatan pasien ya, atau keselamatan pasien bisa berisiko tinggi. Kemudian nomor 2 itu meningkatkan ketepatan pemberian pelayanan medis atau keperawatan kepada pasien. Jadi harus tepat ya, tidak boleh asal-asalan, karena pasien juga dilindungi ya oleh hukum terkait dengan hak-hak pasien. Oke, kita lihat untuk rumah sakit menerapkan proses untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien. Jadi ketika kesalahan identifikasi pasien dapat terjadi di semua aspek pelayanan, entah itu pelayanan farmasi, pelayanan perawatan, kedokteran ya, dan kapan itu bisa terjadi? Ya, saat bisa menentukan diagnosis, saat proses pengobatan, atau saat memang memberikan implementasi atau melakukan tindakan ya. Tujuan dari hal ini ya agar pasien bisa teridentifikasi sebagai individu yang akan diberikan pelayanan atau tindakan pengobatan tertentu agar tepat ya. Kemudian bisa mencocokkan layanan atau perawatan yang akan diberikan dengan pasien sebagai penerima pelayanan. Jadi intinya adalah apapun yang akan dilakukan ya, itu harus menjunjung tinggi asas keselamatan pada pasien. Jadi pasien tidak boleh disemena-menakan, diberikan intervensi yang mungkin ya tidak tepat, atau pelayanan yang kurang, tidak ada komunikasi yang baik, kemudian pemahaman pasiennya juga kurang. Nah, kita tidak memberikan edukasi yang baik, nah itu yang menjadi masalah ya, sehingga bisa beresiko mengancam keselamatan pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, di sini bagaimana sih menjamin keselamatan pasien? Nah, itu apa hukumnya? Wajib ya. Jadi dalam menjaga keselamatan atau menjamin keselamatan pasien itu hukumnya wajib. Tidak saat hanya rumah sakit akan melakukan akreditasi ya, tapi daily life ya. Setiap saat, setiap waktu, setiap momen, setiap intervensi, setiap proses. Nah, itu harus betul-betul menjamin ya, menjunjung tinggi keselamatan pasien, karena hukumnya adalah wajib, terutama bagi tenaga kesehatan. Nah, peran dan tanggung jawab perawat sangat besar teman-teman dalam menjaga dan menjamin keselamatan pasien. Karena apa? Karena perawat full sepenuhnya yang sering bertemu dengan pasien yang sedang dilakukan perawatan di rumah sakit. Mungkin dengan setiap hari bertemu, kemudian setiap shift ya bertemu, dan itu menjadi momentum yang bisa digunakan dalam
memonitor ya, mengevaluasi, melihat, memantau, mengkaji terkait dengan beberapa kondisi yang bisa mengancam terhadap keselamatan pasien ya. Jadi keselamatan pasien memang lebih banyak ya dipantau oleh seorang perawat di rumah sakit. Nah, standar dan elemen penilaian IPSG 1 ya. Yang pertama, rumah sakit harus menentukan metode ya. Metode ketepatan identifikasi pasien itu ada 2 minimal ya. Pertama, bisa tadi dengan nama pasien yang lengkap dipanggil, diklarifikasi. Kemudian dilihat ya gelang, nomor rekam medisnya, nomor induk kependudukan, tanggal, tempat lahir, tahun ya, ibu kandung. Nah, biasanya dengan seperti ini bisa sebagai bentuk klarifikasi apakah betul pasien yang akan diberikan implementasi, diberikan obat sesuai dengan data yang kita sampaikan. Nah, hindari ya terkait dengan menanyakan nomor kamar ya dan tempat tidur pasien tidak boleh digunakan ya untuk mengklarifikasi. Bisa saja dengan pindah ruangan ya, itu akan menjadi hal yang berisiko juga ya terhadap keselamatan pasien. Misalkan pasien dengan masalah tertentu karena kondisinya memang berisiko menularkan terhadap pasien lain, maka ditempatkan di bed atau ruangan terpisah yang lain dari tempat yang sebelumnya. Makanya hal ini tidak diperkenankan teman-teman untuk mengklarifikasi tentang identifikasi pasien yang tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan pasien itu sendiri. Nah, dalam mengidentifikasi pada situasi khusus, ya situasi yang khusus, pertama saat darurat bencana, saat pasien koma atau tidak sadar diri, bayi baru lahir. Nah, ini juga penting ya. Saat bencana ya kita bisa melakukan evakuasi ya berbagai teknik dengan bisa pemeriksaan DNA, kemudian menyamakan dengan ciri karakteristik tubuh agar apakah betul si korban dari bencana ini adalah sesuai dengan nama yang dicari gitu ya, itu ada. Kemudian saat darurat bencana juga kita bisa menggunakan teknik penggunaan tadi gelang identitas pasien juga, itu penting ya, karena pasti setiap nomor induk kependudukan akan berbeda, nama tanggal lahir akan berbeda tentunya, mungkin ada yang sama tapi pasti akan berbeda. Dan juga nama ibu kandung ya, bisa dicatat, ditulis, disiapkan ya sebagai labeling untuk pasien yang mungkin kita tidak tahu ya, mungkin karena bencana barang-barangnya hilang, identitas hilang, tapi kita bisa menanyakan langsung dan memberikan labeling tersebut ke pasien yang akan kita rawat. Kemudian untuk bayi baru lahir ini hati-hati ya, sering tertukar. Makanya ketika bayi baru lahir segera untuk diberikan gelang identitas ya, dengan nama ibu kandungnya ya, kemudian nama bapaknya bisa, kemudian nomor rekam medis ibunya ya, dan sehingga nanti ketika dipindahkan ya, biasanya kalau habis lahiran terus diberikan imunisasi vitamin K dan sebagainya, pindah ke tempat ruangan bayi ya, di situ kan banyak bayi-bayi yang lain ya. Agar tidak tertukar, itu wajib memberikan identifikasi nama ibu yang detail, nama lengkap, jangan nama panggilan, kemudian nomor induknya, nomor rekam medisnya, dan juga jenis kelamin ya, itu wajib untuk diberikan tanda baik di gelang biasanya ataupun di rekam medisnya. Jadi nanti disesuaikan ya, dan itu wajib dijaga ya oleh tenaga kesehatan yang ada di sana. Tidak boleh pihak lain masuk sembarangan sehingga bisa saja ya berniat kurang baik menukar-nukar bayi, itu bisa aja kayak di film itu ya. Nah, kemudian pasien koma atau tidak sadar diri ini juga khusus ya. Jadi inilah teknik identifikasi pada pasien dengan masalah-masalah khusus ya, tapi intinya prinsipnya sama teman-teman, yaitu
wajib harus ada nama lengkap ya, nomor rekam medis dan gelang warna yang bisa kita tentukan saat pasien diidentifikasi awal ya. Kalau misalkan dengan pasien koma tidak sadar diri, ini memang khusus ya, apakah perlu diberikan tanda gelang ungu atau tidak ya. Kalau ungu berarti tidak direkomendasikan untuk dilakukan resusitasi. Oh ternyata ini laki-laki, berarti ada warna biru juga ya. Nah, kita lihat nanti apakah warna biru atau pink itu apa sih, yellow atau kuning itu apa sih gitu ya. Nah kita lihat gelang ya di sini. Untuk menandakan jenis kelamin atau gender ya, biasanya laki-laki diberikan warna biru, wanita diberikan warna pink ya. Kemudian ada stiker identitas pasien khusus, biasanya zaman sekarang udah pakai barcode ya. Biasanya kalau udah pakai barcode, antara perawat yang akan memberikan intervensi atau obat atau kegiatan lainnya ya, itu membawa barcode apakah betul pasien ini sesuai dengan identitas yang ada di rekam medis ya, pakai barcode. Karena gelang tersebut juga tidak disarankan untuk dibuka ya. Makanya pada saat pemberian gelang, perawat atau tenaga kesehatan wajib memberikan edukasi kepada keluarga ataupun pasien bahwa gelang tersebut jangan sampai dilepas, karena guna untuk memberikan identifikasi label agar cara pengobatan, kemudian pemberian intervensi, implementasi proses tindakan bisa tepat ya. Kemudian ada juga yang berwarna oranye ya, oranye itu bisa ke pasien infeksi ya. Kemudian yang warna merah, nah ini yang memiliki alergi, itu boleh ya. Kemudian yang warna kuning itu yang memiliki resiko jatuh ya, yang mungkin dengan masalah-masalah tertentu ya, misalnya cedera kepala sedang, cedera kepala berat ya, atau mungkin lansia, itu bisa diberi dengan gelang warna yellow atau pink. Kemudian warna ungu ya, itu menolak resusitasi. Jadi kalau sudah diberikan warna ungu, berarti ini sudah pasti tidak dilakukan tindakan resusitasi ya, karena mungkin atas permintaan keluarga ya, dan mungkin memang keputusan yang diambil pada saat akan dilakukan tindakan. Nah, langsung diberikan tanda gelang warna ungu. Nah, kalau untuk bayi yang baru lahir itu warnanya putih teman-teman ya. Tapi kalau untuk bayi ya, itu kan biasanya langsung ya, ketika lahir ternyata jenis kelaminnya laki-laki, langsung biru. Kalau untuk perempuan pink. Namun kalau yang masih ada masalah ya, belum bisa ditentukan, itu diberikan warna putih ya, yang nanti mungkin akan dilakukan tindakan lanjut, entah itu pengkajian ulang ya terkait dengan gender atau jenis kelamin yang menjadi dasar ya untuk penentuan warna gelang tersebut. Kemudian yang warna oranye ya, infeksi tadi, misalkan pada ruangan infeksius ya, dia menderita tuberkulosis, dia menderita hepatitis, dia mungkin terkena pneumonia, mungkin dia terkena masalah HIV/AIDS. Nah, itu boleh ya diberikan warna oranye sebagai tanda bahwa pasien tersebut memiliki resiko untuk menularkan ya, atau pasien dengan masalah penyakit yang bisa menginfeksi yang lain, atau mungkin bisa juga dengan gelar oranye ini pasien-pasien memiliki infeksius ya, baik karena gangren, karena luka dan sebagainya, itu bisa ditambahkan warna oranye ya, dan nantinya akan diberikan tindakan lebih khusus dibanding dengan pasien yang lain tentunya. Oke, siapa sih profesional pemberi asuhan PPA ya untuk penjaminan keselamatan pasien? Yang jelas semua komponen yang ada di rumah sakit, entah itu dokter ya, perawat, farmasi, kemudian tenaga medis lain ya,
cleaning service gitu juga boleh ya, staffing, kemudian anestesi ya, fisioterapi itu juga bisa ya. Nah, area yang wajib dilakukan identifikasi pasien yang pertama adalah area di keperawatan, karena di sini cenderung lebih beresiko tinggi ya terjadi masalah yang tadi saya sebutkan ya, entah itu kesalahan pemberian obat, prosedur dan lain sebagainya. Nah, terutama di rawat inap ataupun rawat jalan ya. Nah, yang sering diberikan identifikasi langsung adalah di ruang instalasi gawat darurat. Nah, bagian registrasi pasien itu biasanya ada di rekam medis, ada di dokter, farmasi, rehabilitasi medik, kemudian penunjang medik ya, entah itu laboratorium, radiologi atau diagnostik. Nah, itu digunakan agar spesimen, kemudian hasil lab, kemudian urin ya, sampel atau sampel patologi tidak tertukar, apalagi seperti halnya dengan DNA ya, itu untuk menguji DNA itu juga nggak boleh sampai dengan tertukar dengan orang lain. Kapan sih IPSG 1 dilakukan? Yang pertama ketika kita akan melakukan identifikasi ya, saat pemberian obat, kemudian pengambilan darah, kemudian kita menentukan pemberian transfusi darah, kemudian mengambil darah tadi ya, atau spesimen baik feses ataupun patologi klinik ya, sampling ataupun untuk pengujian klinis. Nah, kemudian sebelum pemberian perawatan dan juga prosedur yang akan digunakan sebagai treatment pada pasien. Kemudian bagi-bagi identifikasi juga dilakukan sebelum memindahkan atau mentransfer dari kamar bayi ke kamar ibu untuk memberikan ya, mendeteksi bahwa betul ini anak ini adalah anaknya si nyonya tersebut ya. Jadi tidak tertukar bayinya. Nanti istilahnya ada bayi yang tertukar, itu ada ya, sering juga terjadi, dan itu karena kesalahan identifikasi pada bayi ya atau pada ibunya. Nah, kemudian bagaimana melakukan dengan benar pada saat rawat inap ya, dengan pasien sadar, kita bisa nanyakan siapa namanya, identitas aktifnya ya. Pasien diminta menyebutkan nama yang lengkap, jejak nama panggilan. Kemudian kita cocokkan ya nomor rekam medis dengan yang ada di gelang, sama atau tidak. Kemudian ketika pasien yang tidak sadar atau bayi atau hambatan komunikasi, nah kita tetap tanyakan nama pasien pada keluarga atau pendamping ya yang menemani pasien, apakah betul nama lengkapnya atau bukan. Kemudian cocokkan tetap rekam medis nomornya. Kalau perlu tadi ya minimal dua klarifikasi identitas untuk memberikan keamanan ya pada terutama saat mengidentifikasi pasien, minimal 2. 3 boleh ditambah tadi dengan nomor induk kependudukan. Nah, kemudian pada rawat jalan ya, tanyakan nama pasien, tanggal lahir, sama ya. Kemudian cocokkan dengan dokumen yang ada di rekam medis yang memang sering digunakan ketika si pasien rawat jalan itu berobat. Nah, identifikasi identifikasi pasif ya. Staf menyebutkan nama pasien. Nah, misalkan betul dengan nyonya siapa gitu nama lengkapnya ya. Kemudian tidak direkomendasikan untuk metode identifikasi pasien ya. Nah, maksudnya adalah tidak direkomendasikan untuk metode identifikasi pasien itu khusus bagi identifikasi pasif ya untuk staf. Hanya yang boleh di sini adalah tenaga profesional, yaitu dokter ataupun farmasi ataupun dari perawat itu sendiri. Nah, untuk monitoring dan evaluasi ya, kita bisa memberikan evaluasi dengan cara pemberian kuesioner ya kepada staf, kemudian observasi pelaksanaan kuesioner pada pasien. Nah, kita lihat ya
apakah hasil dari pengisian yang ada di kuesioner ya, kemudian kita sinkronkan observasi saat pelaksanaan, kemudian kuesioner pada staff juga, jadi digabungkan ya, apakah identifikasi pasien ini berjalan dengan baik ya, karena dalam kegiatan atau program upaya menyelamatkan ya, menjaga keselamatan pasien, paling utama kita harus bisa menjaga ya, atau mengidentifikasi dengan detail benar terkait dengan pasien yang akan dirawat ya. Jadi untuk evaluasi bisa ke staff, bisa ke pasien, bisa menggunakan kuesioner ya. Nah, ini indikator klinik dan parameter pengukuran ya. Kita lihat misalkan cara audit nih dengan kuesioner staff. Indikator pengukuran ada numerator, ada denominator. Nah, contohnya numerator ini total staff yang diaudit mampu menjawab kuesioner. Nah, ini biasanya data ini digunakan untuk pelengkap dalam akreditasi ya pada rumah sakit. Ini wajib ada ya. Makanya dengan indikator ini ya, kita bisa mengukur ya ketepatan dalam mengidentifikasi, kemudian proses identifikasi berjalan dengan baik atau tidak ya, pemahaman staf tenaga kesehatan ataupun pasien dalam upaya ya pengidentifikasian dengan benar dan baik, efisien, sudah sesuai belum gitu ya. Nah, ini tidak hanya itu, dengan observasi ya pelaksanaan, melihat kegiatannya dengan menyaksikan saat pelayanan ke pasien, itu sudah sesuai atau belum. Tadi ya, menanyakan nama lengkap, kemudian bisa nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan juga nomor rekam medis, bahkan bisa menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, kita lihat ya, tadi ada health chart dan prevention management in invasive procedure and operating procedure. Jadi teman-teman, kita harus tahu ya bahwa keselamatan pasien itu adalah wajib hukumnya tadi ya, karena komponen penting dalam kualitas pelayanan kesehatan ya, ini adalah tindakan pencegahan, yaitu manajemen invasive prosedur ya. Jadi pembedahan, melakukan pemberian implementasi, entah itu tindakan invasif ataupun bukan, itu harus sesuai dengan prosedur, meminimalisir resiko yang terjadi ya, yang mengakibatkan infeksi dan lain sebagainya. Jadi komponen penting dalam kualitas pelayanan kesehatan adalah prevention management in invasive. Kemudian komponen penting dan vital dalam asuhan perawatan yang berkualitas. Kemudian ada komitmen perawat untuk memberikan perawatan yang aman, kompeten, dan sesuai dengan kode etik. Nah, kita melihat aturan dari PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien ya. Itu sistemnya adalah kepada asuhan pasien ya. Dari asuhan pasien kita bisa melihat data dari pengkajian risiko, pengidentifikasian dan pengelolaan risiko, kemudian ada pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, implementasi solusi ya. Yang ini bisa dilakukan tindakan preventif dalam upaya meminimalisir resiko atau mencegah cedera ya. Nah, untuk meminimalisir resiko itu biasanya yang terjadi akibat melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, standar prosedur operasional ya, dan juga bisa kesalahan akibat tidak melakukan suatu tindakan. Jadi melakukan tindakan juga harus sesuai prosedur. Ketika kondisi yang memang harus diberikan penanganan cepat ya, ternyata tidak dilakukan tindakan, itu juga bisa menjadi masalah ya, bisa mengakibatkan cedera ataupun sebaliknya teman-teman. Ketika kondisi di mana tidak dilakukan tindakan bisa mencegah, atau misalkan dia terjadi masalah fraktur di
daerah cervical ya. Nah, harusnya tidak dilakukan kegiatan atau tindakan yang mungkin bisa menyebabkan tambah berbahaya ya, atau tambah menjadi cedera lebih parah lagi, sehingga harus didiamkan terlebih dahulu. Nah, itu juga tindakan tidak melakukan tindakan agar bisa meminimalisir resiko ataupun mencegah cedera. Nah, inti pasien safety itu adalah penghindaran, pencegahan, dan perbaikan dari kejadian yang tidak diharapkan atau mengatasi cedera-cedera dari proses pelayanan kesehatan. Ini menurut Ballard 2003, dan program utama patient safety itu menurunkan angka kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit. Ya, jadi kejadian yang tidak diharapkan, namanya juga tidak diharapkan ya, itu seminimal mungkin tidak ada ya, kalau bisa nol, yang nggak ada. Nah, event tips on patient safety ya. Jadi ada pasien falls, terjatuh, medication variance ya, pengobatannya, variasi teknik pengobatannya, quality of care concerns, vascular access device ya. Kemudian ada adverse drug, event medication error, nosocomial infection, surgical mishaps, pressure occurs, blood product safety, administration, antimicrobial resistance, immunization program, kesalahan ya, program imunisasi juga berdampak terhadap kondisi keselamatan pasien, bloodstream, vascular catheter care, system review, follow up, and reporting of patient visitor incident reports. Nah, ini beberapa hal yang bisa ya, atau masuk dalam kriteria untuk kita jaga ya, keamanan pada pasien tersebut ya, dengan pasien-pasien yang masalah di slide ini. Nah, ada tindakan invasif prosedur. Apa sih invasif prosedur? Ya, kita lanjut ya ke invasif prosedur. Invasif prosedur itu adalah pembedahan atau kegiatan operasi atau semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani ya. Ada minimalisir invasif ya, bedah invasif ya. Sekarang ini sedang tren ya di kalangan masyarakat, banyak yang menginginkan pengen loh bagi pasien yang akan diberikan tindakan operasi secara fashionable ya. Ketika sayatannya kecil, maka bekas sayatan tersebut atau jahitannya menjadi semakin dan terlihat ya, dan namun masalahnya teratasi. Nah, sekarang sudah canggih zamannya ya, saat operasi banyak yang menggunakan kamera ya, dengan teknologi yang semakin maju, apalagi di kamera tersebut sudah diberikan piksel yang tinggi ya, pencahayaan yang bagus, sehingga lebih detail daripada melakukan tindakan invasif secara normal ya. Ini minimal invasif itu sangat direkomendasikan untuk pembedahan terutama di bagian laparotomi biasanya ya. Nah, istilah di sini adalah bukan laparotomi ya. Kalau untuk bedah minimal invasif namanya adalah laparoskopi, karena menggunakan alat ya, dan cara penyayatannya juga sedikit, hanya dimasukkan hanya dilubangi ya, diberikan luka sedikit untuk memberikan tindakan operasi pada masa-masa tertentu ya ke pasien. Nah, ini ada contoh tindakan invasif teman-teman. Ada operasi bedah, pemasangan kateter itu juga invasif ya, biopsi, pemasangan stent ya. Stent ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang dilakukan hemodialisis ya. Jadi menggabungkan antara arteri dan vena ya. Nah, makanya istilahnya adalah pemasangan alat berbentuk tabung ke dalam pembuluh darah atau saluran tubuh lainnya untuk mencegah penyempitan, menyongkong seluruh tubuh yang melemah ya, entah itu di area tangan, area jantung juga bisa ya, sehingga aliran darahnya tidak terhambat. Kemudian prosedur endoskopi ya, ini endoskopi juga termasuk tindakan invasif. Ada pula kateterisasi jantung
ya, masuk ke dalam pembuluh darah agar kelainan jantung bisa diminimalisir ya untuk dampak yang akan terjadi. Karena prosedurnya juga dia memasukkan seperti kalau istilahnya ring ya. Nah, kalau orang umum bilang adalah ring. Jadi digunakan ya intinya untuk memperlancar aliran darah di pembuluh darah jantung. Kemudian ada injeksi intraartikular ya, itu penyuntikan obat-obat atau zat lain langsung dalam sendi ya, seperti sendi lutut, bahu dan sebagainya. Itu juga masuk ke invasif. Atau mungkin adalah satu lagi yaitu melakukan anestesi ya, lumbal anesthesion. Nah, itu juga memasukkan obat anestesi di bagian sumsum tulang belakang lumbal ya, itu juga masuk dalam tindakan invasif. Segala tindakan invasif itu prinsipnya adalah harus dilakukan secara steril. Nah, ini prinsip layanan bedah tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Jadi memang sebelum dilakukan tindakan ya, petugas harus ngecek seluruh betul nggak ya tadi ya, yang terkait dengan identifikasi pasien harus tepat, efisien, dan sesuai. Kemudian sebelum tindakan dilakukan, petugas melakukan penandaan di area yang akan dilakukan operasi sudah sesuai atau belum, serta melaksanakan tindakan operasi petugas sudah sesuai SPO atau belum. Nah, ini ya, ini wajib dilakukan bagi operator operasi ya, baik itu perawat, dokter ya, ataupun tim dalam kegiatan operasi yang akan pada pasien yang akan dilakukan. Ada 3 fase operasi, ada sick in, time out, dan sick out ya. Fase sick in yaitu sebelum dilakukan anestesi ya, induksi anestesi. Jadi koordinator secara verbal memeriksa apakah identifikasi pasien telah dikonfirmasi. Nah, itu sick in ya, sudah dikonfirmasi, sudah disesuaikan belum, sudah diklarifikasi belum, baik itu identifikasi, prosedur, kemudian bagian yang akan dioperasi ya, kemudian sudah siap alatnya semua, oximeter, pulse ya, pasien sudah berfungsi semua, kemudian tenaga profesional juga sudah siap, anesthesion untuk konfirmasi terkait dengan resiko yang jadi sudah siap untuk ditanggulangin ketika ada resiko-resiko tertentu, nafas dan sebagainya sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, kita lihat fase time out. Nah, fase ini sudah ya melakukan peran masing-masing ya, dan ini memastikan bahwa semua orang di ruang operasi saling kenal. Jadi tidak boleh ada penyusup ya, karena hal ini sangat berbahaya. Jadi saat akan melakukan insisi atau penyayatan ya, tim mengkonfirmasi dengan suara keras bahwa operasi yang dilakukan benar pada pasien yang benar ya. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa antibiotik ya, profilaksis ini sudah diberikan ya sebelum dilakukan sayatan atau operasi ya, selama 60 menit sebelumnya. Nah, ini penting ya teman-teman. Nah, kemudian fase sick out. Sick out adalah dimana akan meninjau operasi yang telah dilakukan ya, dicek lagi kelengkapan spon ya, menghitung instrumen yang dipakai tadi, yang dipakai berapa, yang harus ditaruh di meja instrumen juga sesuai dengan jumlah yang tadi, jangan sampai ada yang ketinggalan di dalam tubuh ya. Nah, itu bahaya. Kemudian memberikan label bila ada spesimen yang digunakan untuk memeriksa lebih lanjut ya, dikasih nama, identitas ya, dikasih, biasanya ditempel ya di botol spesimen ya. Kemudian kerusakan alat ya, apa yang rusak di situ didata, misalkan korentangnya keruak gitu ya, atau mungkin bengkongnya hilang satu, nah itu kurang dan sebagainya, itu wajib untuk dicatat ya sebelum pasien dipindahkan ke kamar perawatan lagi ya, dari kamar bedah, kamar operasi ke kamar untuk perawatan. Nah, ini. Nah, prosedur pengaplikasian checklist keselamatan pasien praoperatif
Jadi sebelum di anestesi harus ada pertanyaan seperti ini ya. Yang pertama, apakah pasien sudah dikonfirmasi identitas tempat operasi, prosedur, dan persetujuan? Jika sudah, diberikan checklist. Apakah tempat operasi sudah ditandai? Kalau belum, jangan di checklist. Ya, apakah pasien anestesi dan pemeriksaan medis sudah dilengkap? Ya, mesin anestesi semuanya sudah disetting, sudah disesuaikan jumlah dosis obatnya ya dengan pasien. Nah, itu kalau sudah checklist. Apakah oximeter SpO2 sudah terpasang? Nah, kalau berfungsi baik, normal, checklist. Kalau enggak, jangan di checklist ya. Ya, tidak biasanya tulisannya di itu ya tidak. Kemudian pasien memiliki alergi tidak? Kalau memiliki langsung pasang tadi ya, gelang warna merah ya, jangan sampai lupa ya. Apakah pasien memiliki resiko kesulitan jalan nafas, resiko aspirasi? Jika iya, ya bisa diberikan tanda yes ya, sehingga nanti tim medis akan siap untuk menangani ketika kondisi tertentu terjadi. Kemudian apakah pasien memiliki resiko kehilangan darah? Berarti siap untuk transfusi ya, darah udah disiapkan sesuai golongan yang ada pada pasien. Jadi memang sebelum operasi semua persiapan harus matang ya, tidak hanya dari sisi dokternya, dari sisi instrumennya, tapi dari sisi kebutuhan yang nantinya bisa saja terjadi kondisi tertentu pada pasien. Nah, kemudian antibiotik nih juga iya ya, agar tidak terjadi infeksi ya. Nah, kemudian antiseptik terjadi kejadian kritis, antisipasi kejadian kritis. Jika memang terjadi kondisi tersebut ya, langsung prosedur yang akan dilakukan dalam mengatasi sudah disiapkan. Apakah gambaran yang penting sudah ditunjukkan? Nah, maksudnya adalah dari dukungan pemeriksaan lain ya, ronsen, laboratorium dan lain sebagainya sudah ada semua datanya sudah disiapkan. Nah, pemberian label pada spesimen termasuk nama pasien. Nah, ini tadi udah ya. Kemudian dokumentasi setelah atau sebelum, selama atau setelah dilakukan operasi atau tindakan invasif. Yang jelas ya, ada data rekam medis, data diagnosa, penunjang ya, laboratorium radiologi, checklist, pre-post operasi tadi yang sudah kita isi juga harus dimasukkan dalam dokumentasi. Jadi salah satu cara meningkatkan keselamatan pasien yaitu dengan melakukan identifikasi pasien dengan benar, tepat, dan efisien. Kemudian identifikasi pasien minimal ada 2 ya, entah itu nama dengan ibu kandung, entah itu nama dengan nomor rekam medis ya, atau yang lainnya. Lebih baik adalah lengkap ya, tidak hanya 2. Lebih dari 2 itu boleh, kecuali tadi tidak boleh menanyakan nomor kamar atau nomor tempat tidur ya, itu tidak disarankan. Kemudian identifikasi pasif tidak direkomendasikan. Kemudian gunakan teknik identifikasi aktif. Kemudian untuk melakukan monitoring dan evaluasi perlu disusun satuan prosedur operasional ya, dan menentukan indikator klinik serta parameter pengukuran. Jadi memang harus dilakukan evaluasi ya, entah itu yang tadi yang menggunakan form sebelumnya yang diukur bisa ke monitoring evaluasi ke pasien, ke prosedurnya, ke stafnya ya, ke tenaga kesehatannya. Kemudian dalam pengukuran lain juga kita bisa lihat ketercapaian dari prosedur yang dilakukan, apakah tercapai sesuai target atau tidak. Nah, itu masuk semua dalam data dokumentasi yang akan disimpan untuk sebagai rekam medis. Nah, meningkatkan budaya pasien safety ya, itu harus dilakukan. Pertama, bisa restricting visitor atau pembatasan pengunjung, tidak boleh terlalu banyak ya teman-teman, akan mengganggu atau beresiko menjadikan keselamatan pasien bisa terancam ya. Kemudian penggunaan masker dan melakukan kebersihan tangan ya, membersihkan area ruang rawatan, area rumah sakit lainnya ya, misalkan di tempat instrumen ya, alat itu harus betul-betul bersih ya. Kemudian
di area ruang rawat juga harus sering dipel. Biasanya sering ya di rumah sakit teman-teman melihat ada cleaning service ya, ngepel, kemudian melap, membersihkan sampah dan sebagainya, agar keselamatan pasien ya dari bahaya paparan ya, entah dari lingkungan ataupun dari yang lainnya, agar dari tenaga medis bisa diminimalisir. APD ya dan SPO ini penting ya. SPO yang benar ini tidak hanya melindungi dari pasien, juga bisa untuk antar sama tenaga kesehatan. Ya, apabila tidak ada SPO, misalkan penggunaan pemberian atau cara ya memberikan obat injeksi ya, itu bahaya sekali ya, bisa terjadi penularan penyakit atau hal yang tidak diinginkan. Kemudian penerapan prinsip mencegah adverse event secara intens. Ini menurut jurnal ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi bagaimana ya yang harus dilakukan agar pasien itu aman dan selamat ya, yaitu dengan pertama tadi identifikasi pasien, yang kedua adalah melakukan persiapan ya, khususnya pada tindakan invasif ya, tindakan invasif, prosedur yang benar, semuanya benar persiapannya sampai dengan proses, dan setelah dilakukan tindakan apa yang harus dicek itu semuanya harus sesuai dengan SPO yang ada di rumah sakit tersebut. Sekian dari saya. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, dan silakan berikan masukan boleh, dan jangan lupa bantu like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.